taala pernah meminta kepada Allah dengan doa Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak keturunan yang saleh. Ini Nabiullah Ibrahim itu Pak adalah nabi pilihan Allah. Seorang nabi yang jelas ketaatannya kepada Allah, jelas kepatuhannya kepada Allah, jelas pengabdiannya kepada Allah, bermohon agar dianugerahi keturunan yang saleh. Padahal beliau sudah saleh. Mohon tetap ke Allah agar dianugerahi keturunan yang saleh. Padahal Nabiullah Ibrahim ini dengan titel Khalilullah. Nabiullah Ibrahim itu adalah satu di antara nabi yang bergelar ulul azmi, nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, di antara 124.000 nabi yang diutus oleh Allah. Digelari Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasih Allah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Nasha'ul Ibad, beliau katakan kenapa seorang Nabiullah Ibrahim sampai diberikan titel Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim sebabnya beliau adalah seorang nabi yang selalu mengedepankan titah dan perintah Allah di atas segala-galanya. Ingat Bapak, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra yang bernama Ismail, kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk menyembelih putranya dengan tangannya sendiri, maka dikerjakan tuh perintah Allah di atas segala-galanya. Ketaatannya kepada Allah di atas segala-galanya. Atau bahkan di dalam riwayat ketika Nabiullah Ibrahim saat itu mendapatkan isyarat dari Allah untuk menunaikan khitan. Jadi khitan itu Pak, syariat khitan itu awal mulanya dari syariatnya Nabiullah Ibrahim. Nabi yang pertama diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan syariatnya Nabiullah Ibrahim, kemudian diikuti oleh syariatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan Nabiullah Ibrahim saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mohon maaf, untuk memotong kulupnya. Dalam riwayat digambarkan Nabiullah Ibrahim saat itu berkhitan dengan apa? Bil kudum, pakai kampak. Hadirin, ini kita ngebayangin Pak, para laki-laki kalau kita dikhitan pakai kampak, insyaallah bil kudum. Padahal saat itu Nabiullah Ibrahim punya pisau, punya senjata-senjata tajam lainnya. Ketika ditanya, wahai Nabiullah Ibrahim, kenapa engkau gunakan khitanmu dengan bil kudum, dengan menggunakan kampak? Apa kata Nabiullah Ibrahim? Saat itu ketika datang perintah dari Allah untuk berkhitan kepadaku, yang ada di sampingku saat itu kampak, maka berkhitanlah aku dengan kudum. Aku tidak mencari pisau atau alat tajam lain, khawatir ketika aku mencari kesana kemari pisau alat tajam lainnya, aku termasuk seorang hamba yang lalai terhadap perintah Allah. Satu, ini asbab Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Artinya kalau kita ingin jadi kekasih Allah yang sesungguhnya, ya, segerakan ketaatan kita kepada Allah Pak. Jadi orang-orang yang buru-buru dalam taat. Dua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan kenapa Nabiullah Ibrahim disebut sebagai seorang Khalilullah, kekasih Allah. Karena beliau adalah sosok seorang nabi yang memiliki ketawakalan yang luar biasa kepada Allah. Tawakal yang luar biasa, berserah, berpasrah kepada Allah dengan pasrah yang luar biasa. Ini pada masanya Nabiullah Ibrahim itu Pak, sosok yang kaya raya, sosok sodagar. Tercatat beliau memiliki 12.000 binatang ternak pada masanya. 12.000 Pak, bukan ecek-ecek, bukan kaleng-kaleng, ibaratkan 12.000 binatang ternaknya. Satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya menguji bagaimana ketaatan Nabiullah Ibrahim, menguji bagaimana tawakalnya Nabiullah Ibrahim. Datanglah malaikat yang menjelma seperti seorang laki-laki. Wahai Tuhan, aku memohon kepadamu, berikanlah aku sebagian dari ternakmu, aku butuh makan hari ini. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Silakan ambil 1 atau 2 ekor mah, begitu ya, ambil 1-2 ekor silakan. Sudah diambil 1-2 ekor,
Ini malaikat yang menjelma menjadi manusia biasa masih nawar kepada Nabiullah Ibrahim. Tuhan, 1-2 ekor mah kayaknya enggak cukup, masih banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Ambil lagi, kata Nabiullah Ibrahim, ambil lagi. Masih tetap kurang, masih belum cukup. Apa kata Nabiullah? Ambillah 1/3 daripada binatang ternak. 12.000 diambil 1/3-nya berapa kira-kira? 1/3 di 12.000, hadirin. Orang datang tiba-tiba, orang yang nggak dikenal minta sedekah, 1/3 dikasih 1/3 dari binatang ternak. Ambil 1/3. Kalau kita mah Pak, ada orang yang minta 1, kita kasih 1, minta lagi. Kita paling ngomongnya udah dikasih hati, minta jantung, kan begitu. Tidak dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ambil 1-2 masih kurang, ambil 1/3. 1/3 sudah diberikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini malaikat Allah atas perintah Allah masih nguji Nabiullah Ibrahim. Kalau 1/3 masih belum cukup kayaknya. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Ambil seluruh peternakanku. 12.000 Pak. Akhirnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada endingnya, sampai pada klimaknya, akhirnya malaikat ini berkata, kalau aku adalah malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan untuk menguji kesabaranmu, untuk menguji ketawakalanmu, untuk menguji ketaatanmu. Nabiullah Ibrahim sadar kalau seluruh harta adalah titipan dari Allah. Gak pernah risau, gak pernah khawatir urusan rezeki, gak pernah risau urusan harta. Karena harta, rezeki, banda dunia sudah ditanggung sama Allah. Serahin 12.000 itu. Tawakal ke Allah. Ketiga, Imam Ibnu Hajar katakan, kenapa Nabiullah Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Karena tidaklah Nabiullah Ibrahim makan, menikmati hidangan, menikmati jamuan, terkecuali akan ada orang yang menemaninya. Artinya nggak pernah mau makan sendiri Pak Nabiullah Ibrahim itu. Bahkan dalam riwayat Nabiullah Ibrahim rela berjalan 1 atau 2 mil Pak. Bayangin 1 atau 2 mil buat nyari orang yang dijadikan teman makannya. Di rumahnya semisal istrinya sudah menyiapkan makanan, beliau rela berjalan 1 atau 2 mil untuk mencari orang untuk makan. Makanya Nabiullah Ibrahim ini dikenal dengan sebutan Abu Duyub, bapaknya para tamu, karena senang ngejamu tamu, senang ngedatangin tamu. Abu Duyub. Kata Nabiullah Ibrahim dalam riwayat lain, hadirin, beliau pernah bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan aku untuk menjamu umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabiullah Ibrahim minta ke Allah, Pak. Kalau kata Allah, wahai Ibrahim, gak mungkin kamu tidak berada di masanya, gak mungkin kamu bisa menjamu umatnya baginda Rasulullah SAW. Nabiullah Ibrahim merengek ke Allah, Pak, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu tentang siapa diriku, Engkau maha tahu apa yang ada pada diriku. Ya Allah, aku tahu Engkau zat yang maha kuasa, mampu melakukan segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa terhadap segala sesuatu. Akhirnya Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah dengan permohonan seperti itu, maka Allah pun mengabulkan permohonan Nabiullah Ibrahim. Apa berikutnya yang dilakukan? Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil satu batu kapur dari surganya Allah. Ambil batu kapur dari surganya Allah. Kemudian diperintahkan Nabiullah Ibrahim berjalan menuju puncak Jabal Kubais, Gunung Kubais. Sampai di puncak Gunung Kubais, maka kata Allah, wahai Ibrahim, tiupkan itu kapur yang ada di hadapanmu. Ditiupin itu batu kapur Pak yang ada di genggaman tangan Allah Ibrahim. Niupnya Nabi Pak atas izin Allah, bukan kayak niupnya kita. Kalau kita niup boleh sampai di sini kan begitu. Suruh perintah oleh Allah buat niup di puncak Gunung Kubais. Apa yang terjadi? Setiap tempat, setiap wilayah yang mendapati tiupan daripada debu batu kapurnya surganya Allah,
maka akan tumbuh muncul menjadi bibit-bibit garam. Jadi garam yang selama ini kita nikmati Pak, rasa asinnya itu sebagian daripada jawaban dari Allah atas doanya Nabiullah Ibrahim alaihi wassalam. Insyaallah ya. Balik lagi, kenapa Nabiullah Ibrahim bermohon kepada Allah tentang sosok yang saleh? Siapa manusia yang disebut sebagai solihin itu Pak? Kalau saleh itu perbuatannya, kebaikannya, ketaatannya. Kalau solihin orangnya, orang yang solehnya. Siapa orang yang soleh itu? Allah menyebut Al-Hasr 114, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Allah memberikan rumusan buat kita. Apa kata Allah? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang yang soleh itu adalah orang yang iman ke Allah. Ia iman kepada hari akhir. Ia iman dari ketidakadaan menjadi ada. Tadinya tidak ada, Allah tumbuhkan ia di dalam rahim seorang manusia. Allah tumbuhkan dari spermatozoa seorang laki-laki dengan sel telurnya seorang perempuan, ngendap di sana. Allah jadikan jadi darah, Allah jadikan jadi gumpalan daging. Hampir 4 bulan Allah tiupin ruhnya, Allah jadikan benih-benih anak manusia. 4 bulan di dalam kandungan ibunya Allah tentuin bagaimana usianya di dunia. Allah tentukan rezekinya, Allah tentukan pasangan hidupnya, Allah tentukan kapan ia akan mati. Allah tentuin semuanya. Sampai kurang lebih 9 bulan dikandung di dalam rahim ibunya, Allah keluarkan ke alam dunia. Dari tadinya tidak ada menjadi ada. Berkembang menjadi anak sehari 2 hari, menjadi balita, bayi di bawah 3 bulan, kemudian menjadi balita, bayi di bawah 5 tahun, berginjak menjadi anak-anak, menginjak menjadi remaja, menginjak jadi dewasa, dewasa lagi, dewasa lagi, dewasa lagi, sampai ia akan kembali ke kehidupan kekal abadi, yaumul akhirah. Ya. Iman ke Allah, iman ke hari akhir, yakin apapun yang terjadi di dalam hidupnya Pak, semuanya sudah bagian dari takdir Allah. Apa yang terjadi itu semuanya sudah berdasarkan ketetapan dari Allah. Kan kita tuh mesti iman kepada qada dan qadar, hadirin. Betul tidak? Di antara rukun iman itu harus iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada? Ketetapan Allah. Ini jauh-jauh hari sebulan itu sudah ditentukan. Qadanya bagaimana? Kalau qada itu kemudian terjadi di dalam hidupnya, nyata adanya, itu sebutnya qadar. Takdir Allah, qada Allah yang sudah terwujud, itu namanya takdir, qadar. Ketetapan dan takdir Allah harus kita imani. Rumusnya kita itu iman, hadirin. Ini kadang banyak kita ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman. Tapi perkara qada dan qadar jarang kita yang mau menerima, hadirin. Perkara iman kepada qada dan qadar kadang kita kesampingkan. Iman kepada Allah iya, iman kepada Nabi Allah iya, iman kepada kitab Allah iya. Yaumul akhir kadang-kadang ada yang aku iman. Iman kepada qada dan qadar kadang kita melempem, Pak. Seolah-olah kita ridho sama ketentuan Allah. Jangan. Sayang kita ibadah, Pak, kalau kita dibarengi dengan ketidakridhoan kepada Allah Ta'ala. Ketidakridhoan kepada takdir Allah, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Iman ke Allah, iman itu percaya, yakin. Iman pula kepada hari akhir. Bagaimana orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ia sadar apa yang terjadi di dalam dirinya bukan satu faktor kebetulan, tapi sudah dibuat jalurnya, sudah dibuat skenarionya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan faktor kebetulan.
subuh hari ini bapak kita bisa berwajah bertatap muka di Masjid Al-Atiq, bisa sholat berjamaah, bisa bersama, bukan perkara kebetulan hadirin, tapi sudah jadi ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu Allah wujudkan jadi takdir. Kadang kita bilang ketemu di kebenaran, pas waktu itu saya bukan kebenaran, ditetapkan oleh Allah. Ini orang-orang sekarang banyak aneh-aneh pak, apalagi yang namanya di media sosial timbul statement-statement. Coba tunjukkan kepada saya bagaimana eksistensi Tuhanmu, Allah yang selama ini kamu sembah, mana wujudnya, cering gitu di hadapan saya. Ini orang macam-macam. Coba lihat di media sosial lagi viral kan sekarang. Mana tunjukkan kepada saya Allah yang kamu sembah, Allah yang kamu akui kekuasaan. Coba buktikan di depan saya. Seperti manusia bisa cering, Allah mah tidak bisa disifati dengan sifatnya makhluk. Orang-orang sekarang maksudnya manjat sosial, pansos, panjat sosial, tapi pakai cara yang salah. Begitu kan Pak? Kan zaman sekarang mah kadang orang pingin viral, pingin naik, melakukan sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang nyeleneh. Perkara akhirat tidak diimani, perkara akhirat hanya buala, akhirat hanya cerita belaka, hanya cerita-cerita dusta, hanya tipik. Macam apa ini? Orang-orang sekarang hati-hati hadirin, ya Bapak hati-hati. Banyak pemahaman-pemahaman seperti ini nih yang perlu kita waspadai. Orang yang saleh, yang iman kepada hari akhir. Kalau ia iman ke Allah, ia iman kepada hari akhir, maka ia akan mempersiapkan diri dengan amalus saleh. Begitu. Satu, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Enggak ada kompromi lah. Sudah iman ke Allah, iman kepada hari akhir. Enggak perlu kita nanya kenapa Allah memerintah fardu, wa ta'ala memerintahkan puasa Ramadan. Jangan tugas kita sami'na wa ata'na, mendengar, taat, amalin. Itu tugas kita Pak. Ya. Hukum Allah itu tanpa harus diprotes. Orang-orang sekarang banyak yang memprotes hukum Allah, nyebutin lagi Islam tidak sempurna. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hati-hati. Orang yang soleh yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kedua, orang yang soleh itu adalah wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ia mengerjakan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, kebaikan ia kerjakan, mengerjakan kebaikan, ia pun mengajarkan kebaikan. Diri ngamalin, orang lain diajarkan juga, diingatkan pula untuk urusan kebaikan. Gak sekedar sampai di sana, wa yanhauna 'anil munkar, perkara munkar yang buruk-buruk hindari, jauhi, jangan dikerjain. Kan rumusnya sederhana, Allah sudah kasih rambu-rambu kepada yang baik kerjakan, yang buruk tinggalkan, begitu. Tapi kadang kita suka rada-rada ngeyel, sudah tahu perkara buruk masih saja dikerjakan, kan begitu. Sudah tahu hasad itu tidak boleh, masih tetap kita lakukan. Sudah tahu kezaliman itu tidak boleh, masih saja tetap dikerjakan. Sudah tahu fitnah itu dilarang, lebih kejam daripada membunuh, masih saja tetap dikerjakan. Tapi kita orang soleh mah tidak, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Terakhir, wa yusari'una fil khairat. Allah katakan, orang-orang yang soleh itu Bapak Ibu, para laki-laki solihin, ibu-ibu solihat. Bapak punya istri yang baik, solihat, ketika taat di rumah tangga, taat sebagai hamba Allah. Ibu punya suami yang soleh, ketika suaminya ahli ibadah, ahli kebaikan, senang sholat berjamaah, senang hadir di majelis taklim, jadi suami yang bijaksana, punya suami yang soleh. Siapa dia? Wa yusari'una fil khairat, yang menyegerakan berbuat kebaikan. Idza aradallahu bi'abdin khaira, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan dari seorang hamba, maka satu-satunya Allah Subhanahu wa taala
wa ja'ala udunahu sami'atan wa ainahu basiratan. Allah jadikan pendengarannya mendengar, telinganya mendengar, matanya melihat. Apa? Peka terhadap kebaikan. Matanya mendengar ada kesempatan kebaikan, maka ia segera melakukan kebaikan itu. Telinganya mendengar ada kebaikan, maka ia segera melakukan kebaikan itu. Matanya melihat keburukan, telinganya mendengar keburukan, maka ia segera tinggalkan itu. Lihat temannya, tetangganya buru-buru sholat berjamaah ke masjid, matanya lihat, maka ia menyegerakan melakukan itu. Melihat tetangganya pergi ke majelis taklim, mendengar, melihat, maka ia segera melakukan itu. Telinganya mendengar hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum, terjaga di tempat tidurnya, bangun menuju rumah Allah. Wa yusari'una bil khairat. Gak ada istilah tunda-tunda. Saya mau sholat berjamaah besok, masih ada subuh lagi. Saya mau hadir ke majelis taklim Sabtu depan, masih ada Sabtu depan lagi. Saya mau pengajian tuh besok aja, tarsok nanti. Padahal belum tentu ada kesempatan untuk berikannya kedua kalinya kepada kita. Berulang kali saya sampaikan, kalau hari ini kita bersubuh berjamaah, subuh hari ini adalah murni subuh hari ini, bukan pengulangan subuh hari kemarin. Kalau hari ini kita bersama-sama mengurai ilmu Allah di hari Sabtu, adalah murni Sabtu hari ini, bukan pengulangan Sabtu kemarin. Ya, wa yusari'una fil khairat. Ayo segerakan untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda, karena belum tentu ada kesempatan yang kedua. Insyaallah ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan lewat 3 poin, 3 hal ini yang Allah isyaratkan kepada kita tentang siapa orang-orang yang saleh. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, tetap berada dalam jalannya Allah. Perkara baik kita lakukan, perkara buruk kita jauhi, kita hindarkan. Dan yang ketiga adalah wa yusari'una fil khair, segera untuk terus menyegerakan melakukan kebaikan. Jangan pernah kita tunda-tunda, karena belum tentu ada kesempatan yang kedua kalinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allah berikan taufik kepada kita. Allah bimbing kita sehingga lisan yang benar, ini anggota tubuh kita menjadi tubuh yang benar. Kita semua dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin bi husni amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jama'ana jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
amin ya rabbal alamin, amin ya mujibas sailin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.